Shalom, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Suatu kesempatan yang sangat baik kalau di hari Sabat ini kita dapat mengutamakan waktu kita untuk beribadah, meskipun dalam bentuk online. Ini bukan suatu kebetulan, namun oleh karena anugerah Tuhan, hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, mari kita gunakan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita pujikan dengan ucapan syukur, hidupku berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk menebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sangat menyadari betapa kami sangat berharga bagi Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat kami persembahkan kepadamu selain pujian dan pengagungan kami kepadamu, ya Allahku. Kiranya hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dalam ibadah pada hari ini. Kami menyerahkan setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan,
juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Pujilah Tuhan dengan sukacita yang dari Tuhan. Hanya Dialah Allah yang layak ditinggikan. Mari kita pujikan, kita masuk rumah-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Kebaktian minggu ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kita akan memulai ibadah ini dengan memperhatikan Matius pasal yang ke-5 ayat 14 dan 16. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Maukah kau jaya atas segaru, atas pencobaan dalam hidupmu, dan melawan dosa yang menggodamu. Tinggal dalam Yesus yang menjagamu. Tinggal dalam Yesus walau jalan gelap. Biar kau bersama dengannya tetap di setiap waktu. Janganlah jemu. Tinggal dalam Yesus yang menjagamu. Ingin kau bersatu
Seharusnya kami selalu tinggal di dalam Engkau. Tapi kenyataannya itu hanya suatu pernyataan yang tidak kami lakukan. Karena pada saat keadaan gelap, keadaan terasa tidak menyenangkan, kami melupakan Engkau. Kami tenggelam di dalam kekhawatiran, kegelisahan, ketidakpercayaan. Kami tidak lagi berpegang pada firman-Mu. Kami juga tidak mewujudkan kasih kepada sekitar kami. Kami lebih banyak mengurusi kepentingan-kepentingan sendiri. Itulah ketidakbenaran kami. Itulah segala dosa kami. Bahkan masing-masing kami punya dosa-dosa yang kami katakan, perbuat, pikirkan secara pribadi. Itu kami buka di depan-Mu ya Tuhan. Bapa, ampunilah kami. Kristus, sucikanlah kami. Roh Kudus, perbaruilah kami. Amin. Tegurlah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan jemaah. Jadikanku benar. Ya Tuhanku, hidupku terimalah. Kasih yang murni, oh curahkanlah, taklukkanlah dendam dan nafsuku, hinggalah kau tetap di Bagi kita yang sudah mengakui segala dosa kita, kita akan mendengarkan Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita. Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Itulah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai serta kasih karunia.
kita berdoa sebelum membaca sabda Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Kristus. Dan untuk itu kami juga siap untuk dibentuk oleh Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu itu. Karena itu nyatakanlah firman-Mu kepada kami saat ini. Mampukan dengan Roh Kudus untuk kami, bukan cuma mendengar dan mengerti, tetapi kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Kristus, amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17, demikian bunyinya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mentaati dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hei, perhatikan. Wah, semua pasti kaget waktu saya mengatakan, "Hai, perhatikan itu." Kenapa? Karena itu kalau kita mendengar kata perhatikan, itu berarti ada kondisi yang sedang ribut, rame, lalu ada orang berbicara, maka berseru, "Perhatikan." Tetapi yang menarik dalam bacaan kita ini dikatakan, perhatikanlah dengan saksama. Berarti kita diminta untuk mengambil perhatian dengan saksama, dengan teliti, dengan serius, tidak boleh main-main. Kenapa kita perlu memperhatikan itu dengan serius, dengan teliti, tidak main-main, dengan saksama ini? Apa yang harus diperhatikan? Kalau kita lihat bacaannya mengatakan, saya ulang, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Cuma hidup aja harus diperhatikan dengan seksama, dengan teliti, dengan konsentrasi yang tinggi. Ada apa hidup itu? Belum lagi di bawahnya diteruskan, jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Wah, kita lihat di sini. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, pergunakanlah waktu. Hidup itu apa? Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dituliskan peripatein. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, perhatikanlah dengan seksama kamu bagaimana kamu berjalan. Jadi hidup atau berjalan itu seluruh segi hidup kita, perilaku kita, perkataan, perbuatan yang kita jalani ini, itu harus diperhatikan dan dengan seksama. Dengan cara pergunakan waktu yang ada. Apa hubungannya hidup dengan waktu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya bertanya kepada Anda semua juga yang sedang di rumah ini, berapa lama Anda sudah hidup? Ganti mungkin berapa umur Anda? Kita mengatakan bahwa hidup kita itu diukur dengan waktu, bukan? Kalau kita ditanya berapa umur Anda? Umur saya sekian tahun. Berarti kita sudah hidup sekian lama. Waktunya kita hidup itu sekian tahun, sekian bulan, sekian hari. Jadi hidup dan waktu itu menjadi satu kesatuan yang sama. Waktu itu menjadi pengukur. Dan
Menarik sekali. Rasul Paulus di sini menggunakan kata waktu itu tidak memakai kata dalam bahasa Yunani yaitu kronos. Kronos itu kita kerap dengar istilahnya kronologi, itu adalah waktu yang berurutan. Jam 1, jam 2, jam 3, Senin, Selasa, Rabu. Itu waktu, periode waktu yang berurutan. Tetapi di sini digunakan kata kairos. Kairos itu istilah atau kata yang dipakai atau lebih tepat masuk dalam legenda Yunani, yaitu nama seorang dewa Yunani. Kairos. Dewa Yunani ini unik. Dia itu badannya licin, gondol lagi. Rambutnya cuma ada sih rambut ada, cuma rambutnya ini sejumput di depan. Ya, kalau di sini ada pemain keyboard rambutnya diponi ke depan, itu rambutnya yang di depan aja, belakangnya tidak ada, licin, bersih, jumput di depan, badannya licin, terus kemudian dia punya 3 pasang sayap, sepasang di punggung, 2 pasang di kaki kanan dan kaki kiri. Dan dia bisa berlari dengan sangat kencangnya sambil membawa suatu timbangan. Timbangan itu menunjukkan keakuratan yang tajam dan teliti untuk mengambil keputusan. Maksudnya apa? Dewa Kairos ini larinya cepat sekali. Dan dia berkata, tangkaplah aku. Sebab kalau kamu tidak berhasil menangkap aku, kamu tidak akan pernah berjumpa dengan aku seumur hidupmu. Itu artinya apa? Waktu, kairos, kesempatan itu. Kalau tidak diambil sekarang, hilang. Maka, konon cerita katanya, kalau kita mau menangkap dewa kairos itu, kita jangan cuma lihat lalu tangan diadang begini, dia datang kepada kita, baru kita angkat tangan, dia sudah hilang. Maka pada saat kita ingin menjumpai dia, dia datang tangan kita begini. Maksudnya apa? Dia lari mendekati kita kesini, pegang apa? Rambutnya yang di depan. Karena hanya itu yang bisa dipegang. Lainnya kalau kita pegang tangannya atau bahunya, merucut licin sekali, lepas. Jadi kita bisa melihat di sini, nama dewa Kairos lalu digunakan menjadi penerjemahan di sini. Gunakan kairos, waktu, kesempatan. Satu kali terjadi, tidak akan pernah ada adegan ulangan. Hari ini tanggal berapa? 7 Juni. Betul toh? 7 Juni jam 10, jam berapa? Jamnya tentu pagi, katakan jam 10 lewat 20. Setelah itu 10.21. Di 10.20 itu ada kesempatan. Kalau tidak kita ambil, hilang. 10.21 ada kesempatan. Tidak kita ambil, hilang. Dan tidak ada adegan ulangan. Dan itu yang dipakai oleh Rasul Paulus. Kairos, kesempatan. Diterjemahkan lebih luas lagi, kesempatan ilahi, waktu dari Tuhan. Karena di dalam waktu itu, di dalam kesempatan itu, ada Tuhan bekerja. Berarti hidup kita yang diukur dengan waktu, itu ada Tuhan bekerja di dalamnya. Dan kalau tidak digunakan dengan hati-hati, dengan teliti, dengan baik, dengan akurat, dengan tajam, kita tidak akan pernah mengalami itu lagi. Kalau di situ ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang indah, dahsyat, kita tidak akan pernah menikmatinya. Ya harus tunggu di periode berikutnya. Kenapa kok sampai kita bisa tidak menggunakan waktu dengan baik? Oleh karena dikatakan bacaan kita, hari-hari ini adalah jahat. Apa yang dimaksud dengan hari-hari ini jahat? Ada dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 dikatakan Rasul Paulus, perjuangan kita bukan melawan darah daging tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Petrus mengatakan iblis seperti singa yang mengaum siap menerkam orang yang dapat ditelannya. Jadi tantangan persoalan di sekitar kita kuat. Tapi kadang-kadang kita juga
cuek itu karena kita apa? Ayat 15 mengatakan jangan seperti orang bebal. Nah ini, kadang ini kita bodoh, kita ini bebal, kita keras kepala, dablek, sudah tahu keadaan tidak baik, kita tidak menggunakan itu dengan baik. Akibatnya hilanglah semua kesempatan itu. Dan yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan waktu? Bagaimana kita memperhatikan hidup itu dengan seksama? Ayat 17 menjadi jawabannya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Pengulangan di sini, kalau di ayat 15 katakan jangan seperti orang bebal. Ayat 17 jangan seperti orang bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu diterjemahkan lebih tepat, usahakanlah untuk kamu terus-menerus mengerti kehendak Tuhan. Ya, dikata sunete dalam bahasa Yunani itu dalam bentuk terus-menerus. Jadi usahakan terus-menerus mengerti kehendak Tuhan, menemukan kehendak Tuhan. Karena kita tahu, kalau tadi dikatakan kairos itu kesempatan, anugerah, waktu Tuhan, ada Tuhan bekerja, sekarang kita perlu mencari dan menemukan pekerjaan Tuhan itu secara detail, dan kita perlu tahu apa sih yang Tuhan maui, apa sih yang Tuhan kehendaki, dan itu proses yang berjalan, tidak ada kata berhenti. Karena waktu berjalan terus ke depan, Tuhan bekerja terus ke depan, kehendaknya harus kita cari senantiasa. Persoalannya sekarang, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Apa kehendak Tuhan itu? Saya cuma bagi untuk kali ini 2 catatan saja. Yang pertama, kehendak Tuhan adalah bisa kita dapatkan di dalam Alkitab. Semua orang sudah tahu, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya sabda, punya firman, ada di dalam Alkitab. Maka bacalah lagi, terus menerus Alkitab. Belajar firman Tuhan, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata puas. Kita berkata, saya sudah baca 66 kitab. Baca terus menerus. Dalam masa-masa stay at home ini ada beberapa orang yang berkata begini, disinilah saya bisa punya banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Biasanya sudah baca, tapi sekarang baca lagi menemukan hal-hal baru. Kemudian dia juga mengatakan, di waktu-waktu di rumah yang cukup banyak waktu selang ini, saya lihat-lihat di berbagai tempat situs-situs di YouTube, salah satunya dia mengatakan, saya ketemu ada pengkhotbah yang berbicara, yang menyampaikan firman Tuhan. Lalu kemudian kalau diperhatikan, aneh-aneh aja. Ada dijumpai sing pendeta gegeran dengan pendeta lain. Ribut pekoro hal-hal tertentu. Dia mengatakan, aduh ternyata kita bisa lihat di dunia maya ini terjadi sekali ungkapan bahkan ajaran-ajaran yang aneh-aneh yang tidak cocok dengan Alkitab. Saya tanya, kok tahu tidak cocok dengan Alkitab? Waktu saya pelajari lagi di rumah, ternyata itu tidak cocok dengan Alkitab. Maka memang banyak sekali rupanya di hari-hari yang jahat ini penyesatan-penyesatan muncul. Jadi kita perlu belajar kembali dengan cara membaca lagi, membaca terus-menerus Alkitab. Apa yang kehendak Tuhan itu maksudkan bagi saya? Ada satu orang bertanya, aduh lama sekali ya, katanya 14 hari stay at home. Tambah lagi 14 hari, tambah lagi, kapan marine? Saya cuma mengatakan, ya dinikmati saja. Kenapa dinikmati? Karena biasanya engkau tidak pernah menikmati. Coba kembali kepada hal yang penting dalam 10 hukum Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah hari Sabat? Hari perhentian, hari istirahat yang Tuhan tetapkan itu sudah kita lakukan. Bukankah justru hari Sabat kita pakai hari Minggu, hari repot?
Pagi tugas majelis, sore main musik, siang rapat, minggu justru lebih capek. Kapan kita punya waktu istirahat? Itu yang jadi satu persoalan. Rupanya sekarang kita dipaksa istirahat. Alam juga dipaksa untuk beristirahat supaya dia menjadi lebih segar kembali. Kita coba lihat, ambillah bagian-bagian dari Alkitab. Apa yang belum kita taati, apa yang perlu kita tingkatkan untuk ketaatan kita kepada Tuhan. Pelajari kembali Alkitab di catatan yang pertama. Kedua, kita mencoba untuk mengetahui apa kehendak Tuhan secara khusus bagi kita, secara pribadi bagi kita. Kalau tadi yang di pertama itu kehendak Tuhan secara umum yang berlaku untuk semua orang dan kita bisa masuk di sana. Sekarang secara pribadi, apa yang Tuhan kehendaki pada kita? Nah, tentunya muncul pertanyaan, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan itu secara pribadi pada kita? Satu, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau menghendaki saya berbuat apa? Ada dua kemungkinan. Tuhan berikan jawaban atau Tuhan tidak berikan jawaban. Kalau Tuhan berikan jawaban, itu pun kita harus uji dengan Alkitab. Karena sekarang banyak sekali orang berkata, mereka menyebut diri pendeta, saya dengar suara Tuhan, saya dengar Tuhan beri mimpi, beri penglihatan. Diuji dulu dengan Alkitab. Siapa tahu itu mimpinya sendiri, dia dapat penglihatan, istilahnya ketok-ketokan, kelihatan-kelihatan sendiri, atau kerungu-kerunguan sendiri. Ya, itu semuanya harus diuji dengan Alkitab. Semua kehendak Tuhan tidak ada yang bertentangan dengan Alkitab. Dan Alkitab bukan diambil satu ayat, pelajari secara utuh. Itu Tuhan bicara pada kita, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan berbicara kepada dia. Lah kalau Tuhan tidak berikan jawaban, bagaimana? Ya, kita masuk dalam catatan yang kedua. Kita memeriksa ada potensi apa, bakat apa, talenta apa, karunia apa yang Tuhan berikan pada kita, tapi kita belum wujudkan, kita belum realisasikan. Ini kalau kita di masa-masa ada di rumah ini, kelihatannya banyak orang mulai produktif dan aktif. Yang tidak pernah masak, benari, bongkar dapurnya, masak ini, masak itu, sing aneh-aneh dicoba. Kemudian ada lagi bagaimana berkreasi, memotong rambut, tidak berani pergi ke tempat potong rambut, ke salon, coba motong dewi, memotong istrinya, suaminya, anaknya, rambutnya dipotong, petal dikit, dikembangkan aneh-aneh. Jadi model baru, ternyata dia berpikir, saya ini menjadi seorang yang pinter ya ternyata motong. Pertama petal, suwe-suwe kok unik, menarik, hebat. Wah dipromosikan, ditiru sama orang-orang lain, wah. Jadi trending topik macam gitu. Ternyata dia punya potensi, punya bakat yang tidak dia wujudkan, tidak dia salurkan. Cari. Dan ketiga, apa yang Tuhan kehendaki buat kita? Lihat sekitar kita. Tuhan Yesus pernah dalam Yohanes pasal 9 menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Dia berkata, selama aku di dunia, akulah terang dunia. Nah, kita sudah memperingati Yesus naik ke surga. Dia ada di surga. Kalau dia di dunia, dia terang dunia. Dia ke surga, siapa terang dunia? Matius 5 tadi dalam ayat pembukaan, kamu adalah terang dunia. Hendaknya terangmu bercahaya-cahaya, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Berarti kita tidak peduli potensi bakat kita apapun, kita dibutuhkan oleh sekitar kita. Kita diminta untuk berperan bagi sekitar kita, sesuai dengan keberadaan dan potensi yang ada pada kita. Diminta berperan, jeli membaca kondisi, jeli membaca masalah, jeli untuk memberikan kesejahteraan buat sekitar. Coba perhatikan, sudah banyak orang yang seperti itu. Ada waktunya orang butuh masker, semua pada bikin masker. Semua butuh hand sanitizer, semua kemudian coba bikin.
Bahkan ada untungnya, bisa dijual. Sebentar lagi butuh apa? Saya nggak tahu. Ya. Ada yang mengatakan ini, semuanya serba butuh. Bagaimana kemudian masuk lift, sediakan bagaimana alat dibikin untuk nekan tombol lift, untuk macam-macam, supaya tidak bersentuhan langsung. Orang dipaksa untuk berpikir, supaya sekitarnya baik, dia juga untung. Kita perlu memikirkan itu. Demikian juga dengan kehidupan bergereja. Sekian lama kita bergereja nyaman dengan sistem ibadah, dengan sistem kesaksian, persekutuan, pelayanan kita. Maka pada waktu ada pandemi ini kita dipaksa untuk diam di rumah, ibadah tidak bisa bertatap muka secara utuh, maka dipaksa kemudian melakukan ibadah online, ibadah live streaming. Suka tidak suka dengan peralatan yang ada, orang mencoba, orang belajar untuk melakukan ini. Ini belum selesai, sudah banyak dibicarakan di berbagai gereja. Nah, bagaimana nanti pada zaman normal baru itu, di gaya hidup yang baru itu, gimana sistem ibadah? Ada gereja yang buat fase 1, fase 2, fase 3 sampai 6, jemaat yang datang bagaimana dan bagaimana dan bagaimana, sudah harus dipikirkan. Tetapi kebanyakan dari kita di waktu yang kosong ini justru merindukan zaman lalu. Dan itu tidak akan mungkin terwujud lagi. Sulit akan ada perubahan. Di situ kita menggunakan waktu ada ini untuk memprediksi, untuk menyiapkan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kesaksian persekutuan pelayanan kita nanti. Modelnya akan jadi kayak apa? Tidak bisa kita bermimpi lagi, berharap 100% kembali pada normal. Ada waktu waktu yang ada ini gunakan untuk memikirkan. Gimana kita memberikan diri lebih baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Bagaimana nanti bentuk persekutuan sektor, persekutuan wilayah, bentuk perkunjungan. Itu perlu dipikirkan sekarang. Ya, kita tidak tahu hari ke depan nanti bagaimana, tapi kita buat ancang-ancang, rancangan, diskusikan, pikirkan, gunakan waktu yang ada. Apa yang bisa kita perbuat untuk Tuhan, untuk masyarakat dan sekitar. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Gunakanlah waktu yang ada. Dan usahakanlah untuk terus mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam berbagai keadaan yang ada dalam hidup kami, Tuhan ada hadir di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjalani hidup ini dengan baik, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Jadikan kami orang yang selalu mencari kehendak Tuhan. Bapa di surga, nyatakanlah kehendak-Mu
kepada pribadi umatmu, keluarga-keluarga umatmu, kepada gerejamu di tempat ini, kepada masyarakat Surabaya, kepada umat manusia di dunia ini, dalam kondisi pandemi ini, apa yang harus diperbuat biar mereka menggunakan waktu ini dengan baik untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa berguna bagi sekitar. Lengkapi akan para hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Dani Nobret, Ibu Minlan, dan juga hamba Tuhan yang lain, para penatua, pengurus komisi, pemandu pujian, tim musik, multimedia, semuanya bersama koster tata usaha karyawan, persatukan mereka untuk mereka tetap berkarya bersama seluruh jemaat walaupun tidak bertatap muka, untuk bersama-sama bertumbuh ke arah kepala gereja Tuhan Yesus. Kami bawakan jemaatmu yang ada dalam kondisi kelemahan tubuh, entah karena usia tua atau karena sakit sesaat ini. Tuhan memberikan pemulihan yang baik, berikan daya tahan tubuh yang bagus untuk hidup menjalani kesehatan mereka di tengah pandemi ini. Kami bawa untuk mereka yang mengalami kekhawatiran, ketakutan karena di PHK, yang perekonomian mereka makin susah. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak mereka dengan situasi yang baru ini. Tuhan, Engkau menunjukkan yang terbaik, dan Engkau juga memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa, kepada para tenaga medis untuk bersatu bersama seluruh rakyat untuk menghadapi pandemi ini. Bekerjalah Tuhan, sabarkanlah kami untuk menantikan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan dalam menyelesaikan masalah pandemi ini. Bapa di surga, itulah seluruh doa kami yang kami bawa kepada Bapa melalui nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Wartalisan untuk seminggu ke depan, yaitu ibadah minggu pada tanggal 14 Juni 2020 dengan tema Indah pada Waktunya, dibawakan oleh Ibu Lisa Wihanggamba. Pada pukul 8 bisa diikuti melalui channel YouTube GKI Wiyung Royal Resident.
Doa malam pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 7 dipimpin oleh Ibu Bernice Joy. Pelayanan konsultasi dilayani oleh hamba Tuhan dapat mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan nomor berikut. Persembahan gereja dapat melalui via transfer, melalui brankas gereja yang dibuka pada hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 8 pagi sampai dengan 5 sore. Persembahan P3G. Pada minggu ini, 7 Juni 2020, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan perawatan, pengembangan, dan pembangunan gereja atau yang disebut dengan P3G. Melalui transfer atau brankas gereja dengan menuliskan keterangan P3G. Nats persembahan kita ambil dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tualah suka tabur bagi Tuhan, hiasi waraga susah dan lelah, sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami, anak-anak-Mu di tempat ini, untuk membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan yang sempurnakan semua persembahan ini. Biarlah persembahan ini menjadi berkat buat pelebaran kerajaan Allah. Tuhan, tolong juga berikan hikmat kepada para pengurus di tempat ini, agar mereka boleh mengelolanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang.
sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakan Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara sekalian, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami dipercaya Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu. Kami mau melakukannya. Dan untuk itu kami mohon biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, biarlah meneguhkan, memantapkan, menyertai tiap-tiap kami kini dan untuk selama-lamanya. Haleluya.